Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Yang bila kita syukuri nikmatnya, maka Allah akan tambahkan pada kenikmatan itu kenikmatan yang lainnya. Maka pilihannya adalah kita bersyukur kepada Allah, karena kalau tidak bersyukur maka Allah akan berikan azab yang pedih. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian, namun bila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah dan terus menggantungkan harapan kepada Allah agar kita dijadikan sebagai pengikut Rasulnya yang selalu setia dengan petunjuk, ajaran dan bimbingan beliau sampai akhir hidup kita. Bukan hanya sekedar harapan kita tentang kenikmatan dunia, namun kenikmatan yang akan berdampak kepada kelanggengan kenikmatan di kehidupan berikutnya, maka ini adalah harapan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan fikih haji dan umrah. Dan kita masih membahas tentang syarat tawaf, syarat tawaf. Baru 2 syarat yang kita bahas, kalau tidak salah nih. Nanti kalau salah diberitahu, yaitu yang pertama bersuci, kemudian yang kedua menutup aurat. Baik, yang ketiga kita akan bahas, ini syarat yang ketiga, kaunut tawafi kharijal baiti ay al-ka'bati. Syarat yang ketiga adalah keberlangsungan tawaf tersebut itu diberlakukan di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 29,
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yatawafu bil baitil atiq, dan lakukanlah tawaf oleh mereka itu di al baitil atiq. Bil baitil atiq, ba di sini fungsinya adalah untuk ilsaq, yaitu dia mendekat, ya. Bisa juga bermakna dia adalah dzaraf, ya, untuk dia menunjukkan tempat. Jadi tawaflah, ya, kelilingilah Ka'bah, berkelilinglah itu di Al-Baitil Atiq, Ka'bah, rumah yang tua, yang kuno, demikian. Nah, ini dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa, ya, kewajiban untuk tawaf itu adalah di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Nah, perlu diketahui bahwasanya kenapa kok ini dibahas? Memang ada masalah apa? Ya. Karena ada kekeliruan yang terjadi dilakukan oleh sebagian orang yang mereka tawafnya itu melewati Hijr Ismail. Ya. Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu adalah yang melengkung, ya, yang dia melengkung. Ya. Jadi kalau tidak salah dia itu, ya, masuk di rukun Syam, ya. Dia di arah Syam, rukun Syam. Ya. Nah, ini yang saat ini orang-orang itu berlomba-lomba untuk bisa sholat di dalamnya, ya, bukan di dalam Ka'bah, ya, bukan masuk ke pintu Ka'bah, tapi di Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail itu, ya, itu yang melengkung, dia bentuk seperti U, ya, dan dia dibatasi semacam dinding mungkin seukuran, ya, dada, ya, atau kurang daripada itu, tergantung tingginya orang, ya. Ya. Jadi berbeda-beda bagi setiap orang. Yang jelas silakan nanti bisa dicek, ya, mana itu Hijr Ismail. Maka tidak boleh, ya, tawaf itu dia melewati dari tempat masuk Hijr Ismail nanti keluar dari tempat keluar Hijr Ismail itu. Tidak boleh. Tidak bolehnya karena tidak sah nanti dia tawafnya, demikian. Ya. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, dan ini asalnya ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, al-hijru minal baiti. Ya, Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah, demikian, ya. Maka jangan, ya, tawaf di situ, ya. Jangan melewati itu, demikian. Nah, kalau mau sholat di situ boleh, ya. Sholat di situ boleh, menghadap kemana saja, karena itu adalah termasuk Ka'bah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok itu termasuk Ka'bah? Jadi begini ceritanya. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, ya, yang mereka ngurusin, ya, pelaksanaan haji, ya. Nah, ini satu kemuliaan bagi orang-orang Arab. Mereka itu bisa ngurusin, ya, Ka'bah dan jemaah haji. Jadi haji di masa jahiliyah dulu ada. Makanya orang-orang Arab jahiliyah, Arab kafir Quraisy itu dan yang semisalnya itu bukanlah orang yang tidak paham tentang ibadah. Ada ibadahnya, ya, ada ibadahnya. Mereka beribadah juga. Beribadahnya karena, ya, mereka mengetahui, mengaku sebagai, ya,
penganut dari millahnya Ibrahim. Jadi ini warisan ajaran dari Nabi Ibrahim. Lebih-lebih ya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, demikian. Nah, di antara ibadah tersebut adalah mereka melakukan haji. Ya. Tapi seperti yang kita sampaikan, mereka hajinya dalam kondisi apa? Telanjang, seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah, makanya tidak boleh. Mereka telanjang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika terjadi banjir besar di Mekah. Jadi pernah terjadi banjir besar di Mekah. Jadi sejarah pemugaran atau perbaikan Ka'bah itu ada dua, ya, 2 kali, ya, itu menurut pendapat yang kuat, yaitu ketika dilakukan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah itu sebenarnya adalah ya sudah ada Ka'bah sebelumnya, dan itu hancur ketika di masa Nabi Nuh, banjir besar yang seluruh dunia ya. Nah, itu menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu makanya disebut Al-Baitul Atiq, yaitu rumah tua, rumah yang kuno, karena yang pertama sekali ya. Menurut pendapat yang kuat wallahu taala alam, pertama sekali Ka'bah itu dibangun oleh malaikat. Demikian ya. Kemudian baru dipugar kembali atau dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putra beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu jadi itu apa? Pembangunan yang kedua. Lebih tepatnya pemugaran pertama, perbaikan pertama, ya. Baru yang ketiga adalah ketika Nabi SAW belum diutus, ya. Banjir bandang, banjir besar, demikian. Itu merusak Ka'bah. Nah, jadi ketika Ka'bah rusak, begitu juga copotlah apa? Hajar Aswad itu dari tempatnya. Nah, itu yang kisahnya di mana Rasulullah SAW ya, itu diminta untuk apa? Untuk meletakkan, memposisikan Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi dengan dibantu oleh 4 pimpinan 4 kabilah, demikian ya. Baik, jadi orang-orang kafir Quraisy ya ketika itu mereka bersepakat ya untuk membangun kembali setelah banjir besar ini yang sampai merusak Ka'bah. Mereka bersepakat untuk membangun kembali, tapi mereka bersepakat membangunnya itu dari harta yang halal. Nah, itu dia. Jadi mereka mengakui bahwasanya harta mereka itu kecampur sama yang haram, gitu. Jadi mereka itu tahu halal dan haram sebagiannya ya. Jadi harta-harta yang baik yang mereka kumpulkan. Sebegitu banyaknya jumlah mereka pun ya mereka belum ternyata mampu mengembalikan apa? Ya Ka'bah kepada posisinya. Kenapa? Karena kehabisan harta yang halal milik mereka ya, sehingga memadakan itu apa? Mencukupkan ya itu dengan pembangunan Ka'bah seperti saat ini dengan ukurannya. Makanya Nabi SAW tatkala ya baru saja menaklukkan kota Mekah, beliau bersabda kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, andaikan aku tidak khawatirkan ya kepada kaummu yang baru saja masuk Islam, ya, pastilah aku akan memugar kembali ya Ka'bah ini di atas pondasinya Ibrahim. Nah, gitu. Ternyata beliau nggak lakukan. Kenapa? Karena khawatir. Ya, khawatirnya apa? Tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW yang memugar kembali apa yang mereka sudah bangun, dan itu adalah apa? Itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Jadi terkadang kita perlu ya memperhatikan dampak dari sebuah hal yang mau kita lakukan, walaupun itu secara syar'i memang ditetapkan, tapi dilihat namanya maslahat dan mudaratnya. Nah, begitu.
Jadi Nabi SAW tidak jadi memugarnya, ingin mengembalikan ya ke pondasi. Yang pondasi itu adalah itu Hijr Ismail yang bentuknya U tadi itu. Ya itu mau dibangun di situ rencananya, tapi Rasulullah nggak jadi karena khawatir ya tertuduh kemudian nanti akan membuat ya orang-orang kafir Quraisy tak tertarik dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ternyata ini orang suka merusak. Kalau bahasa apa? Bahasa politik apa itu? Reschedule apa namanya itu? Ada istilah baru. Kalau ada pimpinan sebelumnya, dia membuat hal yang beda dengan pimpinan sebelumnya. Kalau presiden membuat sebuah kebijakan, dia ingin membuat yang baru, ya, sehingga tidak tidak sama seperti yang sebelumnya. Jadi itu yang dikhawatirkan Nabi. Ya, dikhawatirkan berdampak kepada dakwah. Ya, Islam itu nggak akan diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu kekhawatirannya. Sehingga dari sini ya memugar kembali Ka'bah di atas bangunan di atas pondasi Nabi Ibrahim itu bukan sebuah kewajiban. Kalaupun dikatakan wajib, masih lebih wajib lagi menjaga tidak munculnya fitnah, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari sini diambillah kaidah yang disebut oleh para ulama, daf'ul madarrah ya muqaddamun ala jalbil manafi', ya. Yaitu menolak kemudaratan itu lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat. Nah, begitu. Walaupun ada rincian, kita nggak bahas itu, cuma sedikit ambil faedah. Nah, jadi ya Hijr Ismail itu sebenarnya itu bangunan asal dari apa? Dari bangunan asal dari Ka'bah itu. Jadi termasuk dia, demikian. Makanya karena orang tahu, mereka berlomba-lomba pengen sholat dalamnya. Nah, dari sini maka kita bisa ambil sebuah kesimpulan hukum bahwasanya tidak boleh bagi orang yang tawaf dia melewati Hijr Ismail. Karena dianggap nanti tidak sah tawafnya, dia tidak memutari, tidak mengitari, tidak mengelilingi Ka'bah. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dinding yang dibuat oleh saat ini itu dinding yang ya terusan atau peninggalan dari orang-orang kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy. Demikian dikasih tanda itu dia adalah asalnya pondasi itu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi termasuk syarat di dalam tawaf adalah ya, jadi termasuk syarat keabsahan tawaf itu ya tawafnya, kelilingnya ya itu adalah ya di luar Hijr Ismail. Kalau dilakukan di melewati Hijr Ismail maka batal. Ini menurut jumhur ulama. Adapun menurut ulama ya Hanafi, ulama mazhab Hanafi wajib mengulang ya selama masih di Mekah. Ya. Kalau selama masih di Mekah wajib diulang. Berarti itu enggak dianggap demikian. Kalau dia kembali ke negerinya dalam kondisi dia tawafnya seperti itu, maka dia dikenakan ya dam dengan mengirimkan hewan hadiu ke Mekah. Jadi enggak boleh dia nyembelihnya di kampungnya, ke Mekah malah. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah, ini menurut ulama mazhab Hanafi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini syarat yang ketiga, syarat keabsahan tawaf itu ya itu di luar Ka'bah, konsekuensinya di luar Hijr Ismail, enggak boleh melewati Hijr Ismail. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya
Syarat yang keempat, memulai tawaf tersebut dari Hajar Aswad, ya. Memulai tawaf tersebut dari Hajar Aswad dan kembali dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi memulai dari Hajar Aswad, kemudian apa? Ya, berakhir di Hajar Aswad. Satu putaran dia. Jadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu satu. Ya, kemudian muter lagi 2, 3, nah seperti itu sampai 7 putaran. Baik, jadi syarat yang keempat adalah ya memulai tawaf tersebut itu dari Hajar Aswad. Tidak boleh mulai tawafnya contohnya dari Rukun Syami, ya, atau sudut-sudut yang lain ya dari Ka'bah tersebut yang dia tidak ada Hajar Aswadnya, tidak boleh. Demikian. Kemudian syarat yang kelima adalah menjadikan ya Ka'bah itu sebelah kirinya, bukan sebelah kanan. Ngelawan arus kalau gitu di sebelah kanan. Ya. Jadi muternya begini. Nah, muternya begini. Ya. Jadi kalau Ka'bah tengah, muter begini. Nah, begitu. Dengan cara ketika tadi dia ya memulai dari Hajar Aswad, ya, kembali ke Hajar Aswad itu satu putaran atau dia berakhir di Hajar Aswad. Nah, itu syarat berikutnya adalah menjadikan Hajar Aswad itu atau Ka'bah itu sebelah kiri dia, bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti dia nanti muternya, ini jam kita ini ya, jam kita gini ya, nah gitu. Jadi bukan putarannya ngikuti jarum jam kita, nah gitu ya. Tapi berlawanan dari apa jarum jam kita ya. Jadi bergeraknya ke arah kanan ya, kanan. Yang jelas ya, syarat yang kelima adalah menjadikan Ka'bah itu atau Hajar Aswad yang tentunya di situ Ka'bah ya, itu adalah sebelah kirinya. Demikian. Mana dalilnya? Yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhuma. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah atal Hajarul Aswada fastalamahu summa masya an yaminihi faramala salasan wa masya arba'an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad. Datang ke Hajar Aswad. Fastalamahu, beliau itu menyentuh Hajar Aswad. Ya, menyentuh Hajar Aswad. Kemudian beliau berjalan dari sebelah kanannya. Sebelah kanan Hajar Aswad. Jadi kalau sebelah kanan Hajar Aswad berarti Hajar Aswadnya sebelah kanan. Bingung ya? Kalau sebelah-sebelah gitu bingung ya? Ya. Jabir radhiyallahu anhuma mengkabarkan ya tentang Rasulullah ya, yang artinya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad lalu menyentuhnya. Nanti akan kita sebutkan menyentuh itu ada 3 bentuk. Sudah kita bahas itu ya. Menyentuhnya ada 3 ya. 1 dari 3. Udah lama itu ya kita bahas. 1 dari 3. Maksudnya 1 dari 3 itu memilih, yaitu menyentuh, kemudian mencium. Kalau tak bisa ya menyentuh lalu mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau tak bisa maka mengisyaratkan. Nah, ini karena ini Nabi SAW ya mampu beliau untuk menyentuh, maka beliau sentuh Hajar Aswad. Kalau kita payah menyentuhnya ya, jadi Nabi baru dulu lah ya. Wah, dikafirkan nanti ya.
Kemudian beliau berjalan di sebelah kanan Hajar Aswad. Kalau di sebelah kanan Hajar Aswad berarti apa? Hajar Aswad di sebelah mana? Kiri beliau lah, kan gitu. Faramala salasan, lalu beliau melakukan ramal 3 kali putaran. Ramal itu lari-lari kecil, memendekkan langkah-langkah kaki, mengguncangkan 2 bahu ketika. Jadi cepat, memendekkan, mempercepat jalan, ya, kemudian mengguncangkan bahu, begitu. Itu ramal. 3 kali putaran. Wa masya arba'an, dan beliau berjalan 4 putaran sisanya. Demikian, ya. Nah, ini tawaf qudum. Tawaf qudum yang begini yang sudah kita bahas, ya. Tawaf qudum itu, ya, adalah dengan melakukan ramal, itu sunnahnya begitu. Tawaf kedatangan, ya. Tawaf qudum itu seperti bentuk dia at-tahiyyah, apa itu, penghormatan terhadap Ka'bah, demikian, ya. Nah, perlu diketahui memang pensyaratan, ya, memulai tawaf itu dari Hajar Aswad, kemudian berakhir juga di Hajar Aswad, dan menjadikan, ya, Ka'bah itu di sebelah kiri. Ini adalah syarat yang diberlakukan oleh jumhur untuk keabsahan tawaf, demikian, ya. Alasannya karena Rasulullah melakukan hal itu seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jumhur berdalilkan dengan hadis tersebut dan sebagai pentafsir dari ayat surah Al-Hajj ayat 29. Ya, kemudian dikarenakan ini diberlakukan secara terus-menerus oleh Nabi SAW, ya, maka jumhur ulama menjadikan bahwasanya ini adalah syarat, ya. Juga berdalilkan dengan sabda Nabi SAW yang umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, hadis riwayat Muslim, ya. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak, demikian, ya. Baik, ini syarat yang keempat dan kelima. Kemudian berikutnya syarat yang keenam, ya. Putaran tawaf tersebut harus 7 kali putaran sempurna. Sempurna, ya. Dikatakan sempurna itu 1 kali sempurna, yaitu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali. Nah, itu sempurna. Bukan setengahnya, ya. Atau bukan di rukun Yamani yang pertama, sudut yang pertama itu, ya. Bukan, tapi kembali ke sudut yang ada Hajar Aswadnya. Bermula dari sudut yang ada Hajar Aswadnya, dan ya sempurna kembali lagi ke sudut yang ada Hajar Aswadnya. Demikian, ya. 7 kali putaran, demikian, ya. Karena memang Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yatawafu bil baitil atiq. Surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka bertawaf di Baitul Atiq, Ka'bah, rumah yang tua itu. Demikian. Itu perintah, kalau perintah wajib, demikian, ya. Dan tawaf itu dijelaskan adalah 7 putaran sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Jadi dalil Al-Qur'an, hadis, ya, itu digabungkan, ternyata dia memuat beberapa, ya, memuat beberapa rukun, syarat dari tawaf tersebut. Nah, oleh karenanya siapa saja yang meninggalkan, ya, 1 langkah saja, nah 1 langkah atau 1 putaran atau setengah putaran, ya, dari 7 putaran tersebut, setengahnya dia 6/3/4 gitu, ya, putarannya, atau jadi 6 saja, kurang, itu tidak sah, ya. Atau
7 putaran tapi kurang setengah. Kenapa? Udah udah nggak kuat mungkin kakinya, ya. Tidak sempurna putarannya sehingga tidak sempurna tawafnya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ini syarat jumhur ulama ya. Ini persyaratan dari jumhur ulama. Adapun ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka menjadikan dengan terbagi. Kalau lebih dari 7 putaran, kalau dia 7 putaran, maka itu adalah disebut dengan rukun. Kalau lebih disebut dengan wajib. Nah, seperti itu. Maka kita katakan pernyataan seperti ini kan pakai pengkiasan, maka tidak diterima, ya. Kenapa? Karena ada dalil, nggak bisa dikiaskan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini syarat ya. Syarat dari syarat dari tawaf, keabsahan tawaf. Baik ya, berkata seorang ulama dari mazhab Hanafi, ya, Al-Kamal bin Hammam, dia mengatakan alladzina nadinu bihi annahu la yujzi'u aqallu min sab'in wa la yujbaru ba'duhu bisyai'in. Alladzina dinu bihi, yang kami yakini hal tersebut adalah bahwasanya annahu la yujzi'u aqallu min sab'in, tidak sah kurang dari 7. Demikian ya. Wala yujbaru ba'duhu bisyai'in, sebahagian putaran itu tidak bisa disempurnakan dengan yang lainnya, diganti contohnya dengan dengan bayar dam, tidak ya, tidak bisa. Maka tetap harus dia dilakukan tawaf, ya. Kalau nggak sah, ulangi, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, gimana kalau terjadi keraguan di dalam bilangan tawaf? Ini sudah tawaf berapa kali gitu ya, kan potensi terjadi. Apalagi kalau sampai ngobrol ya, lawang konsentrasi aja bisa lupa dia, kan gitu ya. Tapi biasanya ada yang pakai digit itu angka ya, yang dipencet, dipijit-pijit gitu ya, dia bilangan itu, 1 putaran 1 kan gitu. Kalau biasanya saya alaminya pakai tangan, 1 putaran 1, 2 putaran 2 gitu, 3 putaran 4. Kok langsung 4 ya? Ini bahaya kalimat 4 ini ya. Bahasa 4 ini langsung kesebut dia ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Baik. Karena biasanya kalau sudah 2, ketiga, 4 lebih gampang gitu ya. Baik ya. Kalau ragu dalam putaran tersebut, ya, ini gimana ini? Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini butuhnya memang untuk yakin ya. Baik, yang jelas bahwasanya kita harus membangun sebuah ibadah ketika kita ragu di atas yang yakin. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Atau dibaca dengan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, alias yang yakin. Jadi beralih kepada yang yakin. Ya. Nah, kalau
ragu tentang jumlah bilangan tawafnya sudah berapa kali putaran, ya, maka ambil yang bilangannya lebih rendah. Oh, ini sudah 3 atau 4 ya, yang pasti 3, yang ragu 4, gitu dia, ya. Ini sudah 5 atau 6 ya, maka yang 5 itu yakin, ya, yang 6 itu ragu. Kita ulangi, 3 sama 4 tadi, yang 3 itu yakin, yang 4 ragu. Jumlah yang lebih tinggi, yang bilangan lebih tinggi itu yang meragukan, ya. Makanya dia bilang sudah 3 atau 4 ya. Sebenarnya kalimatnya cukup disingkat. 4 ini udah atau belum gitu kan? Berarti yang ragu adalah 4-nya kan gitu. Kalau 3-nya sebenarnya sudah yakin. Sehingga ya dibangun di atas keyakinan, maka milih yang paling sedikit di antara dua bilangan yang diragukan. Ini 5 atau 6 ya, sudah putarannya, maka pilih, sudah itu 5. Nah, begitu ya. Itu dianggap seperti itu, ya. Kalau 4 atau 5, maka pilih 4 ya. Maka untuk berikutnya itu 5. Demikian, seperti itu. Ya. Nah, ini menurut jumhur ulama, ya, jumhur fuqaha dari Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hambali. Bahkan Ibnul Munzir ya menukilkan bahwasanya ya ada kesepakatan dengan status ijma' untuk hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ya. Nah, seperti itu. Jangan, nggak perlu diulangi, ya. Jadi nggak perlu diulangi dan nggak perlu sujud sahwi ya. Jangan sujud sahwi, ya. Karena ini tawaf, bukan sedang sholat. Walaupun ya kata Nabi SAW atau dalam ungkapan yang itu perkataan sahabat, ya tawaf itu adalah sholat. Nah, gitu. Cuma tidak ada syariat ya untuk melakukan apa? Sujud sahwi ketika lupa. Demikian. Baik, wallahu ta'ala alam. Tapi sebenarnya perlu untuk mencari satu yang membuat dia yakin. Contohnya dengan cara kalau dia sendirian, ya kan bersama dengan yang lain, nanya sama sebelahnya. Ya. Tapi pastikan yang ditanya sebelahnya itu dari grup yang sama, berangkat yang sama. Ya, jangan pula nanti ditanya sama orang Turki, perempuan pula yang tanya. Nggak jadi, nanti malah akan nikah. Ya, tanya sama sebelah, sudah berapa kita putarannya? Nah, kalau kita ragu, tanya sama sebelah. Oh, sekian. Oh iya, betul ya. Ini berarti ini yang yakin ini, kan gitu. Ya. Soalnya pernah juga gitu ya. Pernah lagi barengan gitu kan. Sudah berapa ini? Sudah 6. Loh, bukan sudah 7. Kami sudah 7. Kami masih 6 katanya. Waduh, gimana ini? Ngitungnya mungkin salah. Pas pertama sekali hendak melakukan tawaf dengan Bismillah Allahu Akbar, dihitung 1, padahal belum muter. Paham kan? Nah, itu mungkin. Jadi dihitung sudah 7. Nah, padahal hitung 1 itu ketika apa? Sebenarnya teknis itu menghitung teknis kan begitu. Cuma kita katakan 1 itu maksudnya 1 putaran. Ya boleh kalau seseorang itu dia ya ketika dia memulai awal, start awal melakukan tawaf itu, dia hitung 1. Tapi kalau begitu berarti untuk 7 kali putaran nanti dia terhenti di hitungan ke berapa? Ke 8 kan gitu kan? Betul tidak? Betul. Bingung ini. Betul nggak? Iya gitu. Kalau 7 putaran, saya ulangi, teknis dalam menghitung. Tapi yang penting adalah tetap 7 putaran. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yang dia begitu dia start awal, dia langsung hitung 1 dengan Bismillah Allahu Akbar, udah dia gerak. Kalau dia tawaf qudum maka dia dari kecil.
Kalau tawaf langsung dia tawaf apa? Tawaf rukun umroh katakan, atau haji, kalau haji enggak ya. Ya, rukun umroh atau tawaf qudum ya. Qudum itu ya bisa haji bisa umroh ya. Tapi biasanya kalau tawaf qudum untuk umroh itu juga dia apa? Adalah rukun bagi sang umroh itu ya. Nah, dia dari kecil. Nah, ketika dia start awal dia hitung 1, maka tetap wajib dia 7 putaran, maka dia terhenti nanti di angka ke berapa? Ke 8. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu baru. Iya. Kalau hitungannya 7 begitu, ya itu masih 6, berarti 8 gitu dia. Karena ketika dihitung 1 dia belum muter gitu loh. Makanya kalau biasanya kalau saya itu ngitungnya adalah begitu dia start awal dia belum ngitung, tapi begitu dia balik lagi maka dihitung 1 supaya mudah gitu. Nah itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, syarat yang terakhir yang kita akan sebutkan adalah al-muwalah. Nah di sini syarat ini ya, ini tidak disepakati ya. Apa itu muwalah? Muwalah itu adalah berkelanjutan di antara ya putaran-putaran tawaf itu. Berkelanjutan, enggak boleh berjeda dia begitu ya. Nah, ini syarat yang berlaku menurut mazhab Maliki dan Hambali. Dan satu pendapat dari mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya itu adalah wajib ya. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i sunnat ya. Jadi para ulama dia ada 3 pendapat ya tentang masalah berkelanjutan, bukan berurutan, berkelanjutan ya. Berkelanjutan tanpa jeda ya. Muwalah namanya, muwalah baina al-aswat ya, yaitu berkelanjutan di antara putaran-putaran tersebut. Ada 3 pendapat. Ini pendapatnya mazhab Maliki dan Hambali yang mengatakan itu syarat. Kalau syarat gimana? Kalau syarat enggak berlaku batal langsung, paham ya? Gitu dia. Contohnya ada orang dia lagi tawaf, di tengah perjalanan dia haus karena panas, mungkin haus dia, berhenti sebentar dia minum, cari minumnya karena nggak bawa dia minum di apa di dekat apa namanya gerbang yang ada tempat sa'i. Nah di situ dia minum, atau dia minum sambil duduk, atau kecapean dia duduk, nggak berkelanjutan ya. Atau di putaran yang ke-6 dia berhenti sebentar, atau putaran ke katakanlah setengahnya 3, 4 berhenti sebentar. Dalam mazhab ini langsung batal itu apanya? Tawafnya. Demikian, karena terhenti, tidak berkelanjutan. Demikian ya. Kemudian menurut satu pendapat dari mazhab Syafi'i bukan syarat tapi wajib saja. Ya. Bukan syarat tapi wajib saja. Kalau wajib berarti orang yang dia tadi minum atau berhenti karena dia capek gitu kan, di putaran yang keempat atau yang ketiga atau yang kelima dia berhenti lama, dia gitu selonjor dulu kan, atau nepi dulu dia supaya nggak ketabrak-tabrak, dan menepi agak jauh dia, apalagi panas gitu kan, maka atau hujan gitu dia berhenti lama dia. Nah yang seperti ini kalau dia lanjut lagi maka dia berdosa tapi sah. Itu maksud dari pendapat yang mengatakan wajib, paham ya? Kemudian ada pendapat yang ketiga mengatakan, ini pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang mu'tamad ya. Hukumnya sunat. Kalau sunat gimana? Kalau sunat enggak masalah. Ya. Enggak ada dosa.
Cuma kurang afdol saja gitulah bahasanya ya. Tidak ada dosa dan tetap sah gitu dia. Duduk atau karena panas, aduh panas banget gitu ya. Berhentilah sebentar gitu ya. Sambil minum gitu, duduk sebentar. Maka yang seperti ini ya, menurut mazhab ini, itu mazhab Hanafi dan Syafi'i, maka ini sah dan tidak berdosa. Hanya saja kehilangan keafdolannya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi pendapat yang mengatakan syarat, pendapat yang mana? Mazhab Maliki dan Hambali. Nah, bagi pendapat ini batal kalau tadi terhenti tawafnya, tidak disempurnakan dia ketika tidak ada uzur, karena kepanasan, ya, atau karena pengen selonjor-selonjoran, nah begitu ya. Tapi kalau ada udzur, apa udzurnya? Udzurnya contohnya, masuk waktu sholat, ini mau ditegakkan sholat ya berhenti. Atau contohnya karena batal wudunya, karena dia berpendapat itu adalah merupakan syarat itu berwudu, maka dia apa? Berwudu, kan terhenti, nah gitu ya. Atau contohnya karena dia kunang-kunang ini, aduh mau kunang-kunang nih, ya, udah nggak sanggup dia, ya, bukan karena sekedar hanya hujan atau panas saja, ya, pokoknya ada uzurnya, maka ini tidak batal, nggak batal. Yang batal kalau tidak ada uzur, ya, minum itu nggak uzur. Karena apa? Sambil jalan masih bisa minum. Air Zam-Zam itu boleh diminum dalam kondisi berdiri, nggak apa-apa. Nah gitu, minum saja nggak apa-apa, nggak usah berhenti. Nah, gitu. Baik ya. Hujan juga sebenarnya bukan halangan, kecuali kalau dia punya penyakit terlalu dingin sehingga nanti dia ada kumat asmanya atau gimana gitu ya. Maka yang di sini seperti ini berarti ada udzur. Kalau tidak ada udzur menurut mazhab Maliki dan Hambali, ya, maka ketika terpotong dan terhenti tawafnya maka batal. Wallahu taala a'lam. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, masuk kepada pembahasan sunnah tawaf. Apa saja yang disunnahkan ketika dalam tawaf, saksikan ya di kajian berikutnya insyaallah ya. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, silakan. Dari situ, dari tempat dia terakhir nanti. Iya. Kamar mandi berarti karena ingin buang air besar, buang air kecil, atau karena batal wudunya ya. Baik. Niat tidak masuk syarat. Niat apa ini? Niat untuk tawaf. Ya mestinya ada niat lah. Kita nggak masukkan tadi ya. Langsung bersuci. Iya. Baik, mungkin dia masuk ke dalam rukun, ya. Tapi ya insya Allah kalau bagi yang mengatakan itu syarat, kalau contoh sebenarnya syarat itu, iya, itu dimasukkan ke dalam syarat, ya, niat. Karena memang niat adalah termasuk syarat dia, karena ada di luar apa? Di luar ibadah. Dia harus ada di luar ibadah dan terus mengiringi ibadah sampai selesai. Demikian. Ya. Jadi tambah satu niat.
Demikian. Keutamaannya apa ya? Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di dalam, dan tidak semua sahabat bisa sholat di dalam, ya memang ya. Nah, jadi atas dasar ini nggak disebutkan keutamaannya dalam bentuk pahala, iming-iming kebaikan yang didapatkan, tapi Rasulullah pernah melakukan, bukan di Hijr Ismail ya, tapi di dalam, demikian ya. Nah, dalam rangka itu maka ingin berlomba-lomba ya seperti Rasulullah ngikutin sholat di dalam. Cuma nggak bisa di dalam karena itu orang khusus. Gimana sholatnya ya di Hijr Ismail, nah, gitu. Kalau sudah masuk ke wilayah Hijr Ismail, ngadepnya kemana aja bisa sholatnya, ya, karena dia di dalam poros kiblat. Ya, poros kiblat kemana aja berarti kan? Nah gitu. Makanya nanti kalau contoh nih ya, jadi hijr katakanlah ini dia Ka'bah ya kan, warnanya gelap ya. Oke, Ka'bah. Nah bentuknya kan betus kubus dia. Sebenarnya di sini katakan ini ada jalan kemari ya. Ini jalan terbuka, ya ini bentuk U dia. Nah, ini Hijr Ismailnya di sini, paham ya? Katakan begitu. Ya, di sini Hijr Ismail bentuknya U, begitu dia. U, sudah. Nah, kalau sholat di sini, ya, ini biasanya pintunya dijaga, nggak sembarangan. Karena bisa crowded nanti orang di sini, ini bisa apa? Terpijak-pijak orang. Ini dikejar orang, pengen sholat di dalam. Nggak bisa di dalam ini karena harus masuk pintu. Nah, di sinilah orang pada sholat, gitu. Makanya nanti kalau contoh nanti ada video nampak, lalu ada orang sholat ngadepnya ke sana, ngadep ke sana. Ini padahal ini Ka'bahnya, ngadep ke sana. Antum jangan salahin ya. Lu ngapain kau sholatnya ngadep ke sana? Itu Ka'bah jelas di situ. Iya, ini adalah Ka'bah, paham ya? Ini Ka'bah, di dalam Ka'bah dia. Maka dia ngadep ke sana, bisa ke sana terserah dia. Emang jadi kacau sih kalau dia kemana-mana. Apalagi kalau orang di situ ada puluhan orang masuk di situ. Wah, itu kacau itu kalau dia nggak milih dengan sejurus sholatnya, gitu ya. Tapi boleh, tidak masalah. Dia mau ngadep kemanapun karena itu adalah di dalam Ka'bah sesungguhnya. Paham ya? Karena nanti kalau ketemu, loh ini aneh orang ini, gitu. Jangan-jangan Syiah nih kan, gitu. Enggak, jangan gitu, ya. Karena dia sedang sholat di dalam Ka'bah. Hijr Ismail termasuk Ka'bah, wilayah itu ya. Nanti tinggal tengok saja lah ya. Mau lebih lagi, ayo ke sana gitu. Baik, ada yang lain? Jadi kalau saya pribadi ditanya apa keutamaan sholat di Hijr Ismail itu ya, apa dalilnya, keutamaannya dari sisi keuntungan yang disebutkan, saya belum pernah dapatkan. Ya kalau nanti ada ketahuan atau ada yang tahu bahwasanya, wah dalilnya begini, atau ini keutamaan begini, ada dalilnya riwayat Bukhari atau Muslim, wah kepingin juga tahunya. Ya pengen tahu itu. Atau saya cari sebentar ya. Ya. Sambil ada yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Iya. Iya. Ditutup. Ketika sholat ditutup. Ya, jadi ada sebahagian pendapat dalam satu mazhab bahwasanya ya termasuk aurat dalam sholat ya,
itu adalah pundak. Jadi pundak jangan dibiarkan terbuka, maka harus ditutup demikian. Seperti itu. Jadi menurut pendapat ini berarti wajib untuk ditutup, jangan dibuka. Demikian ya. Baik, wallahu ta'ala alam, seperti itu. Baik, tadi terkait dengan ini ada dalil ya, tapi nggak menyebutkan juga dia tentang keutamaan secara iming-iming ya, pahala atau balasan. Cuma Syekh bin Baz ketika ditanya tentang salat di Hijri Ismail, beliau mengatakan as-salatu fi Hijri Ismail mustahabbatun. Salat di Hijr Ismail itu dianjurkan, di annahu minal baiti, karena sesungguhnya dia termasuk Ka'bah. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala al-Ka'bah ta'amal fathi wa shalla fiha rak'ataini. Dan sungguh ya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah masuk ke Ka'bah di hari penaklukan kota Makkah dan beliau salat 2 rakaat di dalamnya. Cuma itu aja. Ya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, demikian. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha lima aradat dukhulal Ka'bah, dukhulal Ka'bati. Dan telah sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Aisyah ingin masuk ke dalam Ka'bah, maka Rasul mengatakan, "Shalli fil hijri fa innahu minal baiti." Salat di Hijr Ismail saja, karena sesungguhnya dia termasuk Ka'bah, demikian. Hadisnya riwayat Ahmad. Nah, seperti itu. Selebihnya enggak disebutkan ya seperti apa iming-iming yang diberikan berupa pahala. Yang jelas ini adalah teladan dari Nabi gitu ya. Kita jadi ngikutin Nabi karena beliau masuk ke dalam Ka'bah dan Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Bahkan pernah diperintahkan atau disarankan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan salat di Hijr Ismail. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Kayaknya pertanyaan sebelah sini banyak kan. Sebelah sini belum ada, sebelah sini belum ada. Nggak kepingin ke sana, nggak kepingin ya kan? Kalau kepingin nanya lah. Gimana? Oh, yang di sebelah sana belum bisa pulang ya? Belum bisa pulang ya? Ada yang lain mau bertanya? Cukup ya, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.